Hai, aku Emma dan aku berumur 18 tahun. Apa kamu ingat mendiskusikan menstruasi pertamamu dengan para gadis dan bagaimana canggungnya itu untukmu? Sekarang bayangkan jika kamu berumur 18 tahun dan hari ini bahkan belum mulai. Semua orang yang ku tahu sudah merasa seperti wanita sesungguhnya dan aku merasa iri pada mereka. Tonton video ini sampai akhir dan temukan apa konsekuensi dari menghentikan pubertas. Itu menakutkan untuk berpikir tentang bagaimana satu masalah bisa menyiksamu setiap hari dan kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku selalu merasa kecil di antara gadis lainnya. Aku memiliki dua teman baik, Stacy dan Debbie. Kita bergaul bersama setiap saat. Kita sering menghabiskan malam di rumah salah satu dari kami dan bisa mengobrol sampai pagi. Suatu waktu kita pergi ke rumah Stacy. Kita mengobrol, bermain, dan akhirnya melakukan perang bantal. Debbie melompat dari ranjang dan kita menyadari noda merah di celananya. Aku takut dan berteriak bahwa Debbie terluka. Tapi para gadis hanya mentertawakanku. Stacy memberi Debbie beberapa benda putih dan dia kembali beberapa menit kemudian. Waktu itu kita berumur 12 tahun dan ternyata para gadis sudah mendapatkan mens mereka. Teman-temanku berpikir aku hanya bercanda soal luka itu. Dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa hariku belum dimulai. Tapi aku memberitahu mereka dengan percaya diri bahwa aku belum mendapatkannya. Mereka mulai menyemangatiku. Mereka berkata bahwa mens membuat banyak ketidaknyamanan. Ada sakit yang luar biasa, mood mereka menjadi lebih jelek, dan semua pakaian mereka menjadi kotor karena darah. Pernahkah kamu memiliki masalah dengan menstruasimu? Aku seharusnya senang karena tidak harus menjalani kesulitan bulanan itu, tapi itu tidak membuatnya lebih mudah. Kita semakin dewasa, kita sudah beranjak 14 tahun. Aku masih belum mendapatkan mens. Aku menyadari bahwa penampilan teman-temanku mulai berubah. Mereka menjadi lebih feminim, mereka mempunyai payudara, mereka mulai mengenakan makeup terang dan berdandan seperti wanita dewasa. Para gadis sering mendiskusikan perubahan fisiologis mereka dan suatu kali aku tidak bisa menahannya dan memutuskan untuk mengambil aksi ekstrem. Aku secara sengaja menodai jeansku dengan cat merah dan duduk di mejaku. Setelah kelas, aku bangun dan mengeluh pada Stacy tentang sakit luar biasa di perutku. Stacy berkata dengan simpati bahwa dia memahamiku, dan lalu melihat ke belakang jeansku, dan melihat sebuah noda merah, menyarankanku untuk pergi ke kamar mandi secepat mungkin. Setelah sekolah, semua gadis di kelas menyelamatkanku, tapi aku tidak merasa tenang karena aku membohongi mereka. Aku tidak memiliki menstruasi apapun. Ketika aku pulang ke rumah, aku tetap berbohong. Ibuku sangat senang ketika dia mendengar tentang mens pertamaku. Bahkan sedikit menangis karena aku sudah semakin dewasa. Di akhir minggu, dia mengadakan pesta keren untuk merayakan peristiwa itu. Aku memanggil semua teman perempuanku. Kita bersenang-senang sampai akhir. Tapi ketika semua orang pergi, aku merasa malu dan sedih. Aku tidak punya alasan untuk bahagia. Hari itu tidak pernah datang. Aku sudah beranjak 16 tahun. Suatu hari, sesuatu terjatuh dari dompet Debbie di ruang loker sekolah. Aku mengambilnya dan memberikannya pada Debbie. Bertanya, kapas aneh apa itu? Dia terlihat sangat terkejut dengan pertanyaanku, dan lalu mulai berbisik pada Stacy. Keesokan harinya di sekolah, aku memiliki perasaan bahwa seseorang mengawasiku sepanjang hari. Seketika setelah pelajaran, Debbie menghampiriku dari belakang, dan dengan wajah kebingungan mulai menyeretku ke toilet. Kita sesegera masuk dan Debbie menunjuk celanaku. Di sana ada noda merah. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Akhirnya hari ini tiba, dan aku menjadi seorang wanita. Aku seketika merasa ringan dan semua kegembiraan keluar dari kepalaku. Aku bahkan tidak peduli bahwa seluruh sekolah menatapku. Harapan sudah bergelantungan di mataku. Tapi lalu Debbie tertawa keras dan berkata itu adalah prank sebagai balasan telah membohongi mereka. Mereka mengetahui bahwa aku tidak memiliki mens ketika aku mengambil tampon dari lantai dan memberikannya pada Stacy, tidak mengetahui kegunaannya. Setelah hari yang buruk itu, sebuah foto belakangku dengan noda merah di jeansku tersebar di seluruh sekolah. Semua orang membuat candaan tentangku, memberikan sebutan untukku di internet, dan bahkan mencetak foto ini sebagai poster. Pernahkah kamu dibully di sekolah? Maka kamu akan mengerti. Aku berhenti berbicara dengan teman-temanku. Aku berharap untuk menyelesaikan sekolah. Lalu aku berkuliah. Aku berumur 18 tahun.
dan masih belum mendapatkan mens. Aku mulai mempelajari literatur tentang kesehatan perempuan untuk menemukan apa yang salah denganku. Aku bertemu Mike di kampus. Dia juga berbeda. Matanya memiliki warna yang berbeda. Kita dengan cepat menjadi teman dan mulai berpacaran. Aku berbagi masalahku dengan Mike dan dia berkata bahwa sekolah mengolok-oloknya juga. Dan dia menyukaiku apa adanya. Tapi itu lebih baik jika aku menemui dokter. Aku takut untuk mengetahui sesuatu yang buruk dari dokter dan menunda pemeriksaan. Aku tahu bahwa Mike menginginkan sebuah keluarga dan anak, dan kita bermimpi untuk menikah dan memiliki rumah kita sendiri. Suatu hari aku merasakan sakit luar biasa di perutku saat pelajaran. Aku berlari ke kamar mandi, tapi itu hanya masalah pencernaan. Depresi, aku kembali dari perkuliahan dan disambut tatapan marah dari ibuku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Ternyata ibuku membersihkan kamarku dan menemukan satu kantong penuh dengan pads yang aku minta dia belikan dan tidak menggunakannya. Ibuku menyadari bahwa aku telah berbohong tentang menstruasiku selama ini. Aku mulai menangis dan berlari ke dalam kamar. Ibuku datang untuk melihatku dan berkata, "Kita harus memiliki pembicaraan serius. Aku takut dia akan semakin memarahiku." Dan dia memelukku dan mengaku bahwa dia memiliki masalah yang sama. Dan dia tahu apa yang kurasakan sekarang. Itu menurun padaku. Tapi itu bukanlah sebuah takdir. Ibuku berkata bahwa aku harus melalui perawatan dan semuanya akan baik-baik saja. Ketika aku mendengar ceritanya, aku senang bahwa aku memiliki harapan. Kita pergi untuk menemui dokter. Dia bertanya tentang menstruasiku, dan aku berkata aku tidak memilikinya. Ada kesunyian. Setelah melewati tes dan prosedur, aku diberitahu sesuatu yang paling aku takuti untuk didengar. Sejak aku masih kecil, aku tidak memiliki satu ovari. Jadi mensku terlambat dan kesempatan untuk hamil berkurang menjadi 0. Di saat itu, semuanya hancur untukku. Aku tidak bisa percaya bahwa aku tidak akan memiliki anak, berjalan bersama mereka, menggenggam tangan kecilnya. Ibuku masih belum menyerahkan harapan. Dia mendaftarkanku untuk terapi khusus. Aku menerimanya untuk beberapa bulan. Menstruasiku tidak pernah datang, jadi aku menolaknya. Aku memberitahu Mike segalanya dan dia mulai menenangkanku. Aku tidak mau untuk menghancurkan mimpinya akan sebuah keluarga. Jadi aku menyarankan kita putus, sehingga dia bisa mencari pacar yang normal. Mike berusaha untuk meyakinkanku bahwa dia mencintaiku dan siap untuk hidup denganku sampai akhir hidupku. Biarpun tanpa anak, kita menghabiskan sebuah malam tak terlupakan bersama. Tapi itu adalah malam terakhir kami. Aku berharap aku tidak menginginkan hubungan lagi dan aku lebih baik sendiri. Mike pergi, walaupun dia sangat ingin untuk tinggal dan kita berhenti berbicara. Beberapa bulan berlalu, aku merindukan Mike. Terkadang melihat profilnya di jaringan sosial. Dan suatu hari ada sebuah foto baru darinya dengan gadis yang sangat cantik. Aku sangat sedih melihatnya. Aku tidak merasa sangat baik dan mulai merasa sakit. Aku muntah untuk beberapa minggu. Awalnya aku kira itu hanya rasa gugup. Lalu aku memutuskan untuk mengambil tes kehamilan. Hanya untuk bersenang-senang, aku tidak berpikir bahwa aku hamil, aku hanya ingin memastikan. Tesnya positif. Aku tidak bisa mempercayainya. Aku berbaring di ranjang dan seketika melihat titik coklat kecil seperti bekas darah lama. Bagaimana aku tidak menyadarinya sebelumnya? Ini adalah tanda dari mensku. Tandanya sangat halus sehingga mungkin aku tidak menyadarinya. Dan itu mungkin terjadi beberapa bulan lalu. Aku seketika memberitahukan itu pada ibuku. Dia senang bahwa aku berhasil, walaupun dokter sudah menyerah. Terapinya ternyata membantu. Aku sangat ingin membagikan ini dengan Mike, tapi dia memiliki sebuah hidup baru dan seorang pacar baru. Tapi tetap, karena saran dari ibuku, aku memutuskan untuk menghubunginya dan dia mengajak bertemu. Di pertemuan, aku berkata bahwa aku mengandung anaknya, tapi aku mengerti dia memiliki pacar baru. Aku melihat fotonya dan aku tidak berusaha berpura-pura. Dan Mike berkata itu adalah sepupunya. Dia masih mencintaiku dan senang untuk menjadi ayah.
Kita menikah sebulan setelahnya dan kita akan memiliki anak perempuan. Aku senang bahwa masalah kesehatanku terpecahkan. Pernahkah kamu memiliki penyakit keturunan? Jika kamu menyukai ceritanya, like dan subscribe channel ini, jaga kesehatanmu dan jangan sembunyikan kebenaran dari orang yang kamu cintai.